Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, praktikumnya kita lanjut. Jadi ini video yang masih berkaitan dengan praktikum pada API ya, pada video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengupload API yang sudah kita bikin di praktek sebelumnya ke hosting. Jadi nanti bagaimana sih cara nyeting di hostingnya? Tapi saya bilang ini hanya contoh ya, karena mungkin tidak bisa 100% nanti ngikuti sesuai dengan yang saya lakukan di hosting saya, karena mungkin setiap hosting bisa berbeda kan, seperti itu. Ada juga mungkin yang kebetulan juga sama, lah itu mungkin yang bisa, tapi anggap aja ini hanya contoh nanti cara mengupload ke hosting itu bagaimana. Jadi cara membuat API di hosting itu bagaimana, seperti itu ya. Untuk praktikum kali ini kita tidak ada panduan, jadi langsung, karena kalau panduan kita harus sesuatu yang sama ya. Tapi seperti saya bilang tadi, setiap hosting tidak sama, jadi kita tidak bisa untuk membuat panduannya. Jadi langsung aja di ini nanti bisa dilakukan sesuai dengan pengaturan hostingnya masing-masing kan, seperti itu. Oke, pada video sebelumnya ya, bukan kemarin ya, pada video sebelumnya kita udah bisa membuat API di sisi server yang berbasis PHP native dan berbasis kode igniter. Lah itu nanti yang kita upload. Jadi langkah pertama, jadi saya harus siapkan dulu database-nya seperti pada langkah di praktikum yang sebelumnya. Jadi kita siapkan database-nya dulu. Nah ini nanti yang mulai agak sedikit berbeda ya, karena tiap hosting beda-beda juga. Apalagi yang mungkin berbayar dengan yang gratisan gitu ya. Jadi saya buka hosting saya terlebih dahulu ya. Saya buka cPanel saya. Saya login ke cPanel saya dulu, ke hosting saya. Jadi tampilan seperti ini. Kalau mungkin yang berbayar mungkin sama ya, tapi kalau yang gratis mungkin agak sedikit berbeda. Di sini nanti saya membuat database terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya membuat database di fitur namanya MySQL database ini. Saya masuk menu ini. Di sini saya bikin database ya. Database-nya kita samakan aja seperti yang ada di lokal kemarin. Di lokal pada praktikum sebelumnya ya. Ini crazy code saya beri db sampel seperti ini. Saya bikin database ya dengan nama db sampel, tetapi kita tidak bisa bikin database dengan nama db sampel. Depannya pasti ada nama user dari hostingnya kayak gini nih. Nah ini sudah ketentuan dari hostingnya ya. Jadi nanti namanya kalau punya saya menjadi crazycode_db sampel seperti ini. Saya create dulu. Oke. Nah, sudah berhasil membuat. Kemudian langkah berikutnya saya harus membuat database. Saya udah masuk sini ya. Ini contohnya crazycode_db sampel, masih 0 byte karena belum ada isinya. Kemudian saya membuat MySQL usernya dulu. Kalau kita di lokal pasti menggunakan username root biasanya ya. Tapi kalau di hosting kita harus membuat user lagi untuk di situ. Jadi semisal contohnya ini saya bikin username crazy code, saya ambil misalkan ya, saya kasih contoh, saya bikin user namanya gini, gini aja, Andi, gini aja misalkan. Passwordnya saya pakai default dari bawaan ini ya. Ini saya copy. Nah saya copy taruh sini aja dulu. Kemudian saya create usernya. Oke, berhasil. Langkah berikutnya setelah bikin user ya, tadi langkah awalnya kita bikin database-nya, kemudian bikin usernya. Langkah berikutnya adalah menghubungkan user Andi ke database db sampel ini. Nah seperti ini. Jadi kita hubungkan. Jadi nanti user crazycode_Andi itu akan diberi akses ke database crazycode_db sampel. Jadi agak lebih ribet ya dibandingkan kalau di
localhost ya memang, tapi seperti ini cara di hosting itu. Kita add dulu. Jadi saya menghubungkan antara user ini dengan database ini. Saya add. Nah, kemudian kita akan dikasih pilihan untuk privilege-nya. Jadi user Andi itu boleh ngapain ke database DB sampel. Gampangnya seperti itu. Boleh alter itu berarti mengupdate database. Mengupdate tabel ya. Create titik membuat. Boleh enggak? Nah, create temporary tabel. Cara paling gampang ya sudah, saya all privilege saja ya, misalkan seperti ini. Kemudian saya make change. Nah, ini oke, berhasil ya. Saya back. Nah, sekarang saya siap untuk mengelola database-nya. Jadi membuat database sudah, buat usernya sudah, kemudian menghubungkan user tersebut ke database-nya sudah. Di sini ya bisa kita lihat di atas ini. Crazy Code DB sampel privilege usernya ke Crazy Code Andi. Masih 0 byte, belum ada isinya. Oke. Kita sekarang ke phpMyAdmin-nya aja. Kita kembali ke menu phpMyAdmin-nya. Seperti ini. Kita tunggu sebentar ya, jaringannya tidak terlalu cepat. Nah, DB sampel ini ya. Jadi sini sudah terbuat DB sampel ini. DB sampel. Nah, ini masih kosong, kita import ya dari yang ini. Kita cari ini ya, sampel database SQL, sama seperti yang kita gunakan di lokal pada praktikum sebelumnya. Open, saya go. Tunggu sebentar ya, ini masih proses import. Nah, udah berhasil ini, keluar pesan berhasil semua ini. Nah, kita lihat DB sampel sama seperti yang di lokal ya, cuman bedanya ini di database di hosting atau database di server online ini. Nah, keluar sama, strukturnya sama karena database yang kita gunakan percobaan adalah sama. Oke, kalau sudah ini database ready, berarti kita tinggal menyiapkan untuk API-nya ya. Di sini karena saya ingin melokalisir apa yang saya kerjakan kali ini, maka saya membuat subdomain. Di sini saya bikin subdomain. Subdomain saya beri nama misalkan belajar API 1 ini aja. Nah, jadi nanti domain saya adalah crazycoding.info. Karena saya buat subdomain, maka nanti saat mengakses diawali dengan ini. Saya membuat subdomain namanya belajar API 1.crazycoding.info. Nanti jadi seperti ini. Nih saya create ya, saya create dulu nanti biar enak kita ngatur di file manajernya. Oke, sudah terbuat subdomain dengan nama belajar API 1. Jadi linknya adalah belajar api1.crazycoding.info. Nanti ini pasti berbeda dengan kalian, nama domain kalian apa kan gitu. Saya kembali, saya masuk ke file manager. Saya masuk ke file manager, saya cari subdomain dengan nama belajar api1.crazycoding.info di sini ya. Nah, di sini ini kosong karena subdomainnya masih kosong, ini saya hapus dulu. Nah, nanti di sini rencana saya akan upload API yang natif dulu. Jadi API yang menggunakan basis PHP natif di sini. Jadi saya siapkan yang di htdoc
Seperti ini ya, API natif ini. Jadi ada 2 file yang harus saya upload nanti ya. Ini saya upload. Di sini saya siapkan, pilih menu upload. Nah, saya upload di sini 2 file ini. Nah, udah terupload karena emang filenya kecil ya. Saya kembali. Udah masuk di sini. Ini saya hapus saja foldernya. Nah, yang perlu kita rubah adalah di bagian config. Kita klik kanan edit karena koneksinya berbeda ya. Karena yang config yang ini yang saya upload adalah koneksi untuk ke lokal, sedangkan kita kan ke hosting sudah berbeda lagi pengaturannya. Maka kita edit. Nah, di sini MySQL Connect hostnya menggunakan localhost, ini tetap ya, karena server yang saya gunakan atau hosting yang saya gunakan hostnya aturan hostnya menggunakan tetap localhost. Kalau kalian berbeda silakan dirubah sendiri karena tadi saya bilang sesuaikan dengan pengaturan hosting masing-masing. Kalau di hosting saya memang hostnya tetap menggunakan localhost. Username-nya bukan root ya. Jadi username-nya crazy code underscore Andi ya username-nya. Passwordnya saya tidak hafal tadi, saya copy tapi ini. Kemudian database-nya bukan hanya DB sampel ya, tapi depannya menggunakan kata-kata crazy code underscore DB sampel seperti ini. Ya, kemudian saya save. Jadi saya konfigurasi ulang ya. Jadi ini hostnya localhost, username-nya crazycode underscore Andi, passwordnya ini, kemudian database-nya namanya crazycode underscore DB sampel seperti ini. Saya save. Nah, kemudian saya close dulu. Kemudian kita lihat query-nya apakah perlu dirubah. Nah, ini tetap ya, include file koneksi karena tadi file koneksi tetap, ini fungsinya juga tetap, query-nya tetap from office sama dan semuanya sama, tidak ada masalah di sini. Oke, saya tutup. Sekarang kita coba untuk testing, apakah berhasil atau tidak API yang ada di hosting. Jadi kita buka new tab di sini. Cara manggilnya berarti tergantung tadi saya menggunakan atau saya setting bagaimana. Karena tadi saya menggunakan subdomain ya, namanya tadi subdomainnya belajar api 1.crazycoding.info /query.php karena file yang diakses adalah query, tanda tanya, fungsi sama dengan ambil sales. Oh bukan ya, ambil sales. Tadi apa fungsinya? Kita cek lagi. Oh data kantor. Yang sales adalah yang CI ya. Ini data kantor fungsinya. Oh berarti data kantor. Ini saya tutup. Berarti fungsi data underscore kantor. Kita lihat apakah menghasilkan data. Link ini menghasilkan data ya. Oke ya ini. Jadi API saya online juga tetap bisa menghasilkan data untuk di yang berbasis PHP natif inilah. Ini kelihatan. Kalau saya coba di Google Chrome biar keluarnya jasnya tertata juga bisa. Saya buka Google Chrome terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, sama ya keluar ya. Nah, oke. Mungkin ini agak ada sebuah tips ya, tips sebenarnya. Jadi tidak semua hosting yang digunakan itu bisa open. Seperti saya bilang tadi, kalau di hosting itu kita harus ngatur CORS-nya. Kebetulan punya saya ini sudah lost gitu, jadi bisa diakses langsung secara seperti ini. Kalau nanti semisal ini gagal misalkan, maka kemungkinan besar adalah CORS ya. Jadi kita harus ngatur settingan di ininya. Jadi di sini
Ini sedikit tips ya. Jadi di config ini kita tambahkan sintak untuk ngatur CORS-nya. Kita edit di sini. Sebelum koneksi kita beri untuk pengaturan CORS-nya. Pakai seperti ini ya. Header buka kurung ini kata-katanya akses control allow origin. Jadi ini memperbolehkan untuk API itu diakses dari semua IP, maksudnya gitu. Ini kita beri di sini. Nah, ini contoh seperti ini. Kita save seperti ini ya. Kemudian usahakan kalau sudah di hosting API-nya seperti ini, maka error reportingnya matikan. Error reporting seperti ini. Nah, ini dimatikan. Jadi kalau ada pesan error apa, dimatikan. Tapi kalau dalam masa pengembangan ini jangan diberi dulu. Karena nanti kalau ada errornya kita tidak tahu errornya apa. Jadi ini kalau sudah jalan normal, kemudian kita beri ini. Agar apa nanti untuk mengurangi tingkat atau menambah tingkat keamanannya ya. Jadi seperti ini. Saya save, saya close, dia tetap bisa ya. Nah, tetap bisa sama, ini juga sama. Kalau saya refresh juga sama, tetap sama. Keluar datanya ya. Nah, seperti ini. Ini. Oke. Di sini kita udah bisa untuk membuat API natifnya ya. Sekarang kita coba untuk mengupload API yang basisnya dari kode igniter. Bagaimana? Nah, sebenarnya caranya sama, kita tinggal upload aja sebenarnya. Dengan cara yang hampir sama, kemudian kita rubah untuk bagian koneksi ke database-nya, rata seperti itu. Kalau di lokal berhasil, maka di hosting kemungkinan besar adalah berhasil. Cuman mungkin kita harus mikirkan yang tadi ya, CORS-nya tadi. Tapi coba kita akan coba dulu ya. Baik, di sini. Saya buat subdomain lagi untuk memudahkan kita prakteknya ya. Jadi untuk belajar API 1 ini khusus yang API berbasis PHP natif, tapi kalau yang di sini kita coba untuk yang khusus buat CI. Jadi di sini saya bikin belajar API 2 seperti ini. Jadi saya punya subdomain dengan nama belajar API 2 seperti ini. Saya create dengan cara yang sama saat kita membuat subdomain belajar API 1 tadi. Oke, berhasil ya. Kita kembali. Oke, sudah terbuat belajar API 2 ini ya. Belajar API 2. Oke. Sekarang kita masuk ke file manajernya. Di sini. Nah, ini kita refresh saja. Harusnya nanti akan muncul di sini folder namanya belajar API 2. Nah, ini belajar API 2 ya. Masih kosong, tidak ada apa-apanya. Kita hapus ini. Kemudian kita mau upload yang CI. Kita masuk ke API CI ya. Nah, ternyata di dalam sini kan banyak file ini misalkan. Jadi kita enggak semuanya file kita upload, kita hapus saja. Semisal user guide ini kita tidak butuh, kita hapus untuk mengurangi size-nya ya. Ini juga, ini, kemudian ini dan ini kita hapus. Jadi seperti ini, hanya ini. Nah, karena ini filenya banyak, berbeda dengan yang PHP natif tadi, cuma 2, kita cukup dipilih filenya kemudian kita upload ya. Karena ini filenya banyak, mending kalau seperti ini kasusnya kita zip dulu. Kita zip, jangan di rar ya, di zip. Seperti ini. Nah, zipnya baru yang kita upload. Nanti kalau sudah di hosting kita ekstrak lagi, seperti itu triknya. Ini saya upload. Tunggu sebentar, ini belum selesai. Mungkin jaringan saya, nah ini udah hijau ya, udah berhasil. Kita kembali.
Nah, di sini kita ekstrak. Oh, ini dihapus dulu ya. Folder ini delete. Ini kita ekstrak. Ini ekstrak saja, ekstrak file. Nah, berhasil diekstrak di sini. Nah, ini kan ada application, ada sistem, ada index yang tadi ya. Nah, karena ini postnya udah ke-upload, maka langkah berikutnya adalah kita ngatur konfigurasi untuk koneksi database-nya. Sama, kita masuk ke application, kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke database, kita edit. Kita masuk sini. Nah, ini localhost tetap ya, karena ini aturan saya di hosting saya, memang aturannya tetap hostname-nya menggunakan localhost. Kalau tidak, silakan sesuaikan dengan pengaturan di hosting masing-masing gitu ya. Username root ini saya ganti crazycode.andi ini ya. Kemudian passwordnya nanti saya copy untuk yang database-nya, ini passwordnya. Database-nya crazycode_db sampel seperti ini. Saya save ya. Oke, untuk kontrolnya mungkin tidak ada perubahan ya, sama kasusnya seperti yang ada di PHP native tadi. Kita hanya perlu merubah bagian koneksi ke database-nya saja. Saya close, coba saya jalankan ya. Jadi saya buka tab baru di sini. Cara memanggilnya adalah belajar api2.crazycoding.info/index.php/api/ambil sales. Kalau tidak salah ambil sales ya tadi ya. Seperti ini. Ya, saya pastikan dulu aja. Saya pastikan dulu untuk di sini. Saya masuk ke controller di API. Ambil sales, oh ya benar ya, ambil sales. Di sini ambil sales, tekan enter. Nah, keluar datanya juga ya, jadi tidak ada masalah. Jadi API-nya kalau saya taruh di online pun tetap jalan. Ini saya taruh di Google Chrome seperti ini. Nah, sama ya keluar datanya ya. Nah, seperti yang tadi pada PHP native, tipsnya juga sama. Jadi kita harus ngatur CORS-nya. Kebetulan di sini saya udah CORS-nya sudah itu ya. Kalau di hosting saya udah lost, jadi bisa diakses dari semua IP. Jadi gimana cara saya menempatkan CORS-nya yang ini ya di kode igniter? Ini kita copy aja seperti yang tadi ya kasusnya ya. Kita copy, kemudian kita masukkan di API. Kita edit file API. Kemudian kita tempatkan di parent construct ini ya, di sini. Kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi saat mengakses atau memanggil API ini ya, controller API, maka otomatis header access control allow originnya dijalankan. Jadi otomatis tanpa harus memanggil ini ya. Karena apapun yang di dalam function construct itu akan dijalankan saat controller itu diakses seperti itu. Kita save. Nah, ini hanya trik ya, karena kebetulan di hosting saya memang sudah lost di semua IP ya, atau bisa dijalankan, bisa diakses dari semua IP gitu. Kalau nanti kena masalah CORS, maka tambahkan seperti yang saya lakukan barusan. Ini kalau saya jalankan lagi juga tidak ada masalah, tetap bisa ya. Ini juga sama, saya refresh tetap bisa. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini kita sudah bisa untuk mengupload atau menjalankan API yang basisnya PHP native dan kode igniter di hosting. Nah, nanti pengaturan-pengaturan itu kalian sesuaikan dengan hosting yang kalian gunakan, karena
tiap hosting itu pasti berbeda-beda. Punya saya pasti akan berbeda dengan punya kalian. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, nanti tata cara yang semisal saya tadi awalnya harus bikin database, kemudian database itu harus bikin usernya, kemudian user itu harus dihubungkan dengan database-nya. Itu setiap hosting bisa berbeda. Ada yang langsung menggunakan user default, ada yang tidak seperti saya juga ada. Jadi kalian sesuaikan dengan hosting masing-masing. Nanti kalau kalian misalkan bingung bisa nemuin saya, atau seperti biasa bisa tanya di grup perkuliahan ya. Nanti bisa saya jawab seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum API ya di server online atau hosting ini. Jadi nanti kalau ada kendala silakan tanya ke saya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.